Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Atia Romiza dengan NIM 20231102, Hidayatul Mardia dengan NIM 20231116, dan Gina Rahmatullah dengan NIM 20231058 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai desain pembelajaran dan penilaian abad 21 pada mata kuliah PPMP yang diampu oleh Bapak Khairil Arif MPD. Pokok-pokok yang akan dibahas pada presentasi kali ini diantaranya ada yang pertama, teori pembelajaran. Yang kedua, prinsip pembelajaran yang efektif untuk siswa abad 21. Yang ketiga, prinsip pemanfaatan teknologi yang efektif. Yang keempat, prinsip pemanfaatan media yang efektif. Dan yang kelima, prinsip penilaian efektif. Menurut Winkel, tahun 1991, pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk mendukung proses belajar siswa. Nah, Asri Budiningsi tahun 2004 mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah perspektif, karena tujuan utamanya ialah menetapkan metode pembelajaran yang optimal. Nah, kalau teori belajar adalah deskriptif, karena tujuannya memeriksa proses belajar. Melalui teori-teori pembelajaran, guru akan dapat memahami bagaimana siswa belajar dan kemudian menghubungkan prinsip dan hukumnya dengan teknik mengajar untuk mencapai pembelajaran yang tidak hanya menarik dan bermakna, tetapi juga berkesan bagi siswanya. Ada 4 macam teori pembelajaran. Yang pertama, teori pembelajaran behavioristik. Yang kedua, teori pembelajaran kognitivistik. Yang ketiga, teori pembelajaran humanistik. Dan yang keempat, teori pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, teori pembelajaran behavioristik. Menurut teori behavioristik, seseorang akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku setelah mengalami proses pembelajaran. Jadi, belajar itu dapat diartikan sebagai stimulus dan respon. Input merupakan stimulus dan output adalah respon yang dihasilkan dari stimulus yang diberikan. Stimulus yang diberikan dapat berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat, dan lain-lain yang diberikan guru kepada siswanya. Dan respon merupakan reaksi atau tanggapan dari siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh gurunya. Berikut ini adalah pengertian teori pembelajaran behavioristik menurut pendapat ahli. Yang pertama, menurut Thorndike. Menurut Thorndike, teori behavioristik apabila dikaitkan dengan belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respons. Perubahan tingkah laku dapat saja berwujud sesuatu yang konkret dan yang tidak konkret. Yang kedua, menurut Ivan Petrovich Pavlov. Classic conditioning atau pengkondisian klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaan terhadap hewan anjing, di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Dari percobaan tersebut didapatkan hasil bahwa anjing tidak hanya merespons stimulus berdasarkan kebutuhan biologisnya saja, melainkan hasil dari sebuah proses belajar melalui suara lonceng. Yang ketiga, John B. Watson. Menurut Watson, perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan terhadap stimulus dan respon yang diterima, di mana stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable. Yang keempat, menurut B.F. Skinner, teori belajar behavioristik adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya. Teori pembelajaran behavioristik ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan dari teori behavioristik ini yaitu teori ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Nah, materi yang diberikan pada teori ini sangat detail, dan teori ini dapat membangun konsentrasi pikiran. Kekurangannya dari teori ini nggak dapat diterapkan pada semua pembelajaran.
Nah, dalam proses pembelajaran, siswanya juga membutuhkan motivasi dari luar. Terus, siswanya jadi sangat bergantung pada guru. Selanjutnya adalah teori pembelajaran kognitivistik. Teori ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajar. Menurut teori ini, belajar itu tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, di mana ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Berikut ini adalah pendapat-pendapat ahli mengenai pengertian teori pembelajaran kognitivistik. Yang pertama, menurut Robert M. Gagne. Berdasarkan teorinya, yaitu teori pemrosesan informasi, belajar itu dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Yang kedua, Jean Piaget. Menurut Piaget, proses belajar itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, asimilasi. Yang kedua, akomodasi. Dan yang ketiga, penyeimbangan. Nah, selanjutnya adalah menurut Brunner. Berdasarkan teori free discovery learning, dijelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menemukan suatu aturan. Bisa itu konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang mewakilkan aturan tersebut untuk menjadi sumbernya. Kelebihan dan kekurangan dari teori pembelajaran kognitivistik. Kelebihannya yang pertama itu meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah, meningkatkan motivasi belajar siswa, dan menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Kekurangannya yaitu keberhasilan pembelajaran tidak dapat diukur dari satu siswa saja, melainkan harus dari beberapa siswa, dan tidak berlaku untuk semua jenis tingkat pendidikan. Teori pembelajaran humanistik. Secara umum, teori ini akan cenderung melihat pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Karena humanistik sendiri merupakan ilmu yang akan melihat segala sesuatunya dari sisi kepribadian manusia. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama menurut Arthur Combs. Menurut Combs, belajar merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja, yang nantinya akan menghasilkan sesuatu bagi diri sendiri, sehingga seorang guru tidak berhak memaksakan sesuatu yang tidak disukai oleh siswa. Yang kedua yaitu menurut Abraham Maslow. Belajar merupakan proses yang dapat mengaktualisasikan dirinya sehingga dapat memahami diri sendiri dengan baik. Yang ketiga yaitu menurut Rogers. Menurut Rogers, belajar merupakan sikap saling menghargai antara guru dan murid sehingga dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kelebihan dan kekurangan teori pembelajaran humanistik. Kelebihannya yaitu menekankan pada pembentukan kepribadian, perubahan sikap, dan hati nurani individu. Yang kedua itu menumbuhkan minat siswa untuk belajar, dan yang ketiga itu menumbuhkan kreativitas individu. Sedangkan kekurangannya yaitu siswa yang tidak dapat memahami potensi dirinya akan tertinggal dalam proses pembelajaran dan akan memunculkan sikap individualisme antara siswa. Teori pembelajaran konstruktivistik. Secara umum, menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan pengetahuan sehingga siswa dituntut untuk aktif dalam berpikir, menyusun konsep, dan memaknai sesuatu yang sedang dipelajari. Menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Glaser-Flat. Menurutnya, pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari konstruksi diri sendiri. Yang kedua yaitu menurut Piaget. Menurutnya, pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalaman dan perubahan secara terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu menurut Lobsbeck dan Rubin, yaitu pengetahuan ada dalam diri seseorang yang mengetahuinya, karena pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari seseorang ke orang lain. Kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivistik. Kelebihannya yaitu melatih siswa mengeluarkan ide dan gagasan, memudahkan siswa untuk mengingat pembelajaran, memudahkan siswa untuk menerapkan pengetahuan yang telah diterima, dan memudahkan siswa untuk beradaptasi dengan lingkungan. Secara kekurangannya yaitu ruang lingkup pembelajaran terlalu luas sehingga sulit dipahami oleh beberapa siswa, dan siswa dituntut untuk memahami pengetahuan itu sendiri sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam pemahaminya.
Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran merupakan landasan berpikir dan berpijak dengan harapan tercapainya suatu tujuan dan proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Secara umum, prinsip pembelajaran terbagi atas satu, instruction should be student centered, yaitu pengembangan pembelajaran sebaiknya menggunakan pendekatan yang berpusat kepada siswa. Yang kedua yaitu school should be integrated with a society, yaitu upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu education should be collaborative, yaitu siswa dituntut untuk bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat yaitu learning should have context, yaitu materi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Prinsip pembelajaran menurut Smaldino yang pertama adalah mengkaji pengetahuan sebelumnya, yang kedua mempertimbangkan perbedaan individual, yang ketiga sesuai dengan tujuan negara, yang keempat mengembangkan keterampilan metakognisi, yang kelima memberikan interaksi sosial, yang keenam menggabungkan konteks yang realistik, yang ketujuh melibatkan siswa dalam konteks yang relevan, yang kedelapan pemberian umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif. Pembelajaran akan efektif apabila guru mengulang pembelajaran yang sebelumnya sebelum memasuki pembelajaran inti pada hari tersebut. Menurut Madya, prinsip pemanfaatan teknologi yang ideal itu yang pertama adalah mempertimbangkan karakteristik peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam seluruh aspek keputusan teknologi. Yang kedua, mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak hanya sebagai konsumen saja, tetapi bisa untuk menghasilkan karya-karya yang lain. Yang ketiga, teknologi itu dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi siswa sehingga penggunaan teknologi itu dapat berguna bagi dirinya, baik itu dari segi intelektual, spiritual, maupun sosial. Prinsip pemanfaatan teknologi yang keempat adalah menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan-kegiatan pembelajaran tanpa teknologi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung dengan manusia, lingkungan sosial budaya, dan lingkungan alam, agar tetap mampu memelihara nilai-nilai sosial dan nilai-nilai humaniora dan kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar siswa jika kita tidak menggunakannya dengan baik. Untuk itu, kita perlu menggunakan media pembelajaran dengan baik. Untuk memanfaatkan media tersebut, kita perlu mengikuti prinsip-prinsip pemanfaatan media. Adapun prinsip umum pemanfaatan media yang pertama adalah setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Artinya, tidak ada satupun jenis media yang cocok untuk semua proses pembelajaran dan dapat mencapai semua tujuan pembelajaran. Artinya, setiap pembelajaran memiliki media yang berbeda agar mencapai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, penggunaan berbagai macam media secara bervariasi memang diperlukan. Namun, penggunaan media yang terlalu berlebihan atau bermacam dapat membingungkan siswa sehingga tidak akan memperjelas pembelajaran. Oleh karena itu, gunakanlah media seperlunya dan jangan berlebihan. Yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif, yang artinya lebih baik menggunakan media pembelajaran yang sederhana, namun siswa itu aktif dalam penggunaan media tersebut daripada kita menggunakan media yang canggih tetapi siswa tidak paham dan tidak aktif. Penilaian digunakan untuk
mengetahui keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang bermacam-macam. Sumardino berpendapat bahwa penilaian yang digunakan pada abad 21 hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang efektif. Lalu apa sajakah prinsip-prinsip penilaian efektif tersebut? Prinsip pembelajaran yang pertama adalah prinsip penilaian otentik. Prinsip penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Bentuk penilaian yang paling sering digunakan untuk penilaian otentik yang pertama adalah daftar checklist, skala sikap, daftar periksa peringkat produk, dan rubrik. 2. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio digunakan untuk menilai produk yang berwujud prestasi siswa dalam hal analisis, sintaksis, dan evaluasi. Kunci utama dari penilaian portofolio itu sendiri adalah siswa dapat merefleksikan dirinya pada pembelajaran demonstrasi yang telah dilakukan pada produk portofolio. Untuk menggunakan penilaian portofolio, kita bisa menentukan apakah kita akan menggunakan penilaian portofolio secara tradisional maupun elektronik. Untuk penilaian portofolio secara tradisional berwujud koleksi fisik dari karya siswa, dan penilaian portofolio elektronik berisi pekerjaan yang menggunakan karya digital. Penilaian yang ketiga adalah penilaian tradisional, yang mana digunakan untuk mendemonstrasikan tingkat pengetahuan siswa tersebut. Bentuk penilaian tradisional sendiri dapat berupa pilihan ganda, mengisi bagian yang kosong, isian singkat, dan benar salah.